harus melalui proses yang cukup panjang. Kalau kita dari depan stupa, sebelah kanan kita adalah stupa, kemudian sebelah kiri kita melihat di sini adalah gedung keyakinan, yaitu yang biasa juga kita kenal dengan Dhammasala tertutup. Dalam posisi tersebut, pada saat yang sama kita melihat pohon Bodhi sebagai tujuan akhir seorang umat Buddha atau pencapaian spiritualitas yang tertinggi, maka dia mengingat adanya stupa Bodhiratana yang di dalamnya terdapat relik atau sisa jasmani Sang Buddha, bahwa Sang Buddha, Sang Guru Agung telah mencapai pencerahan. Sang Buddha sudah mengajarkan Dhamma kepada kita, mengajarkan jalan hidup kepada kita. Kemudian di sebelah kiri kita akan melihat gedung keyakinan, tempat belajar Dharma. Kalau kita kemudian pelan-pelan kita mendaki menuju Dhammasala terbuka, maka kita kemudian akan melihat 2 ekor singa. Singa di sini adalah melambangkan bahwa bukan hanya kesucian saja, tetapi singa sebagai raja hutan. Ketika seseorang naik menuju ke Dhammasala terbuka, dia hendaknya meninggalkan sifat-sifat seolah-olah sebagai raja. Egonya, ketinggian hatinya, hendaknya dia bisa tinggalkan di luar lingkungan pencapaian pencerahan. Kalau dia bisa meninggalkan egonya, maka dia bisa naik ke Dhammasala utama. Di situ semua duduk di lantai. Di situ semua sama rata. Orang sukses, orang menengah, orang yang menderita, semua duduknya sama satu level. Karena di dalam pencapaian pencerahan, bukan hanya orang sukses yang mencapai pencerahan. Orang tidak sukses, hilang kesempatan pencapaian pencerahan. Itu tidak ada seperti itu. Pencapaian pencerahan adalah milik semua orang. Tidak ada perkecualian. Seperti yang sudah disampaikan di depan tadi, bahwa pencapaian pencerahan spiritualitas bukan milik agama A atau agama B atau yang lain, tetapi adalah milik manusia semua. Pencerahan spiritual adalah kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu di Dhammasala terbuka ini, manusia semua duduk bersama, menghadap pohon Bodhi, menghadap lambang pencerahan itu sendiri. Apabila dia bisa memahami tentang konsep pencerahan ini, maka dia akan turun setapak demi setapak dari Dhammasala terbuka menuju ke depan stupa. Pelan-pelan dia melewati 2 singa yang berada di kanan dan kiri tangga. Egonya dia sudah tinggalkan, keakuannya sudah dia lepaskan pada 2 ekor singa yang ada di kanan kiri jalan. Kemudian dia melangkah lagi menuju pertengahan di depan stupa dengan gedung keyakinan. Dia sudah menyadari bahwa sekarang ternyata teori yang diberikan di gedung keyakinan atau ruang kebaktian atau ruang Dhammasala ini ternyata kalau dilaksanakan bisa menimbulkan kesucian seperti yang dilambangkan dengan Bodhiratana, yaitu Bodhi adalah kebijaksanaan, Ratana adalah permata. Ajaran Sang Buddha menjadi permata kebijaksanaan. Orang kemudian turun perlahan-lahan melewati tangga dan menuju gerbang kebebasan. Kalau kita perhatikan pada gerbang kebebasan ini, dari dalam terdapat ukiran bunga teratai. Ada bunga teratai yang belum mekar,
sudah hancur di bawah air. Ada bunga teratai yang baru mekar sebagian, sudah layu, dan ada bunga teratai yang mekar sepenuhnya. Hal ini untuk mengingatkan kepada siapapun yang datang ke tempat ini, ke Panti Semedi Balirejo ini, apakah dia termasuk teratai yang hancur sebelum tumbuh, yaitu mereka yang hanya datang, hanya melihat pemandangan, oh di sana indah, di sini indah, di sana gunung dan jurang dan sebagainya, tidak ada pencerahan spiritual sama sekali, maka dia sesungguhnya dia adalah teratai yang belum mekar, masih di bawah air, tapi sudah hancur dimakan oleh binatang. Ataukah dia telah mencapai pencerahan sebagian, sehingga ketika keluar dari gerbang kebebasan, dia merasa terbebas secara spiritual dari ketamaan, dari kebencian, dari kegelapan batin, tapi hanya untuk waktu yang singkat. Itu seperti teratai yang muncul di permukaan, tapi segera layu dan mati. Sebaliknya, orang yang telah melakukan perjalanan spiritual dari Candi Bubra, yang hancur mentalitasnya, kemudian mengenal Dharma, kemudian akhirnya naik dan mencapai pencerahan pada pohon bodhi di Dhammasala terbuka, orang inilah yang seperti teratai yang mekar sepenuhnya, dan dia membawa pencerahan yang telah disediakan tanda-tandanya, yang telah disediakan teknik-tekniknya, yang telah disediakan cara-caranya di Panti Semedi Balirejo ini, dia bawa pulang dan dia gunakan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang telah mampu mengurangi ketamaan, mampu mengurangi kebencian, dan mampu mengurangi kegelapan hatinya. Inilah sesungguhnya salah satu tujuan pembangunan Panti Semedi Balirejo, yang tentu saja apa yang dijelaskan ini masih sangat sedikit karena cukup banyak. Setiap detail Panti Semedi Balirejo ini dirancang untuk mempunyai makna yang mendalam untuk siapapun juga yang datang, yang mau merenung, yang mau belajar, sehingga akhirnya pencerahan demi pencerahan akan selalu mengikuti setiap langkah orang yang hadir, datang, menyaksikan, bahkan mengalami latihan bermeditasi di Panti Semedi Balirejo ini.